Kata Rasulullah, fa idza shalla, apabila ia salat di masjid, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Malaikat akan terus mendoakan dia selama ia di tempat salatnya. Perhatikan ya, kalau kita masuk masjid kemudian kita salat, maka selama kita berada di masjid, malaikat akan apa? Mendoakan terus saja. Ya. Yaqulun, mereka berdoa apa? Allahumma shalli alaihi, ya Allah bersalawatlah untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhara as-shalah. Senantiasa seseorang di dalam salat selama ia menunggu salat. Berarti selama antum menunggu salat, antum dikatakan di dalam salat. Luar biasa ya akhwal Islam, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berat untuk pergi ke masjid ada padanya penyakit kemunafikan. Makanya Ibnu Asud berkata apa? Sungguh kami melihat dengan mata kepala kami sendiri di zaman Rasulullah, tidak ada yang tidak menghadiri salat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Sehingga mereka mengatakan itu menunjukkan bahwa orang yang tidak mau salat berjamaah itu salah satu perangai kemunafikan, kata mereka. Iya. Dan ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama di zaman ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwasannya salat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya apa? Bumi ini seluruhnya ya dijadikan untuk Rasulullah SAW sebagai apa, Pak? Sebagai masjid dan apa? Sebagai tempat bersuci. Kata Rasulullah, fa ayyuma rajulun, lelaki mana saja, siapapun dia yang mendapatkan salat dari umatku, silakan ia salat di mana saja, terserah. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ya, pertama Rasulullah melarang salat di kuburan. Yang kedua Rasulullah melarang salat di hammam, pemandian, kamar mandi. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Orang yang kakinya cuma satu tetap pergi ke masjid. Ada orang yang cacat tetap pergi ke masjid. Kita yang sehat, masya Allah. Ya, Allah musta'an. Orang yang paling besar pahalanya dalam sholat itu yang paling jauh jalan kakinya. Semakin jauh, kata Rasulullah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau antum rumahnya 1 kilo dari masjid, Pak, masya Allah, itu luar biasa. Syekh Utsaimin jarak rumah dengan masjid itu 2 kilo. Tapi beliau masya Allah pergi ke masjid, dan dalam perjalanan beliau murojaah hafalan. Ya, ada seorang sahabat Nabi, rumahnya paling jauh di ujung awali sana, sekitar 7 kilo. Tapi beliau, ya disebutkan dalam riwayat tersebut, tidak pernah absen dari satu sholat pun juga. Bayangkan ya akhwal Islam, ya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fikih sholat berjamaah.
Bagaimana sholat berjamaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pembahasan pertama yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Banyak sekali saudaraku keutamaan sholat berjamaah itu. Di antaranya yang pertama, bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 atau 25 kali lipat. Hadisnya masyhur insyaallah dan antum sering mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaah tafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah." Rahul Bukhari wa Muslim. Sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian 27 kali lipat. Iya. Bayangkan akhi, kalau antum ditawarkan sama orang, akhi, ana mau ngasih antum duit, silahkan pilih. Mau 1.000 apa mau 27.000? Kira-kira antum milih yang mana? Hah? 27. Kalau antum milih yang 1.000 kira-kira gimana, Mas? Disuruh pilih nih, saya punya duit nih, ya satu 1.000, yang satu 27.000, silahkan pilih, mau yang mana? Kalau antum milih yang 1.000, mungkin orang berkata apa? Hah? Gila. Ya begitulah. Ya. Kok aneh kamu milih 1.000 gitu loh, itu ada yang 27.000. Kalau masalah dunia saja, ya orang yang lebih memilih yang lebih sedikit jumlahnya, ketika ia diberikan pilihan dan meninggalkan yang lebih banyak, mungkin orang akan mentertawakan. Maka sangat aneh kalau ada orang yang dipilih oleh Allah antara 1 dengan 27 kali lipat. Ternyata kita lebih memilih yang 1. Di antara faedahnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim juga, salatul jamaah, salatul rajul fil jamaah, salatnya seseorang berjamaah, tafdulu ala salati fi baiti wa fi suqihi bi 25 darajah, melebihi salat dia sendirian di rumahnya atau di pasarnya 27 kali lipat. Wadzalika annahu idza tawaddaa, yang demikian itu apabila dia berwudu di rumahnya. Berarti ini menunjukkan akhi bahwa wudu itu sunnahnya di mana? Di rumah, bukan di masjid. Makanya kalau ada orang bilang nanti aja wudunya di masjid, kita katakan Anda tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan pahala-pahala yang akan didapat itu syaratnya dia berwudu di rumah. Kenapa? Karena Nabi di situ menyebutkan wadzalika annahu idza di sini harfu syarat. Harfu syarat artinya Nabi hendak menyebutkan syaratnya begini. Yang demikian itu yaitu apabila dia berwudu di rumahnya, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian thumma kharaja ilal masjid, kemudian ia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkan ia kecuali salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali dengan satu langkah itu diangkat satu derajat dan digugurkan satu kesalahan. Bayangkan, Masya Allah ya, perjalanan kita ke masjid, satu langkah itu mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Kira-kira rumah antum ke masjid berapa meter? Hah? Antum ke masjid berapa meter? Hah? 100 meter. 1 meter berapa langkah? Pernah ngitung nggak 1 meter berapa langkah gitu? Hah? Dua langkah. Kalau bisa jadiin 3 langkah. Iya, karena dahulu salafus saleh
Mereka kalau berjalan ke masjid itu mereka pendek-pendekan langkahnya. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa langkah yang panjang dengan langkah yang pendek pahalanya sama. Dalam satu riwayat disebutkan dengan lafaz falyuba'id awil yuqarrib. Hendaklah ia menjauhkan langkahnya atau ia dekatkan langkahnya, sama saja. Jadi untungan yang mana dong? Dipendekkan, cuman lambat aja sampainya. Iya. Kalau antum misalnya jadikan 1 meter 3 langkah, berarti sekali balik berapa langkah? 300. Pulangnya berapa langkah? 300. Berarti berapa? 600. Itu baru satu kali sholat. Taib kali 5 kali sholat berapa? 600 kali 5 berapa? 3000. Berarti dalam sehari semalam diangkat 3000 derajat, digugurkan 3000 kesalahan. Alhamdulillah. Untung tidak, Pak? Antum nggak keluar modal loh. Cuma keluar tenaga doang buat jalan kaki kemana? Ya, ke masjid. Ternyata dapat keuntungan yang luar biasa, masya Allah. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau antum pergi ke tempat maksiat, udah jalannya juga capek, bayar lagi, ya, pulang pergi juga maksiat, masya Allah. Tapi aneh ya, banyak orang yang lebih senang ke sana ya, akhi. Ya. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah, fa idza shalla, apabila ia salat di masjid, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Malaikat akan terus mendoakan dia selama ia di tempat salatnya. Perhatikan ya, kalau kita masuk masjid kemudian kita salat, maka selama kita berada di masjid, malaikat akan apa? Mendoakan terus saja. Ya. Yaqulun, mereka berdoa apa? Allahumma shalli alaihi, ya Allah bersalawatlah untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhara as-shalah. Senantiasa seseorang di dalam salat selama ia menunggu salat. Berarti selama antum menunggu salat, antum dikatakan di dalam salat. Luar biasa ya akhul Islam, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian faedah keutamaan yang lain, ini khusus salat Isya dan salat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Utsman, Rasulullah SAW sabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat Isya berjamaah, seakan-akan ia salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa yang ia salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia salat semalam suntuk. Masya Allah. Bayangkan ya, iya, salat subuh berjamaah pahalanya berapa? Seperti salat semalam suntuk. Subhanallah. Makanya aneh kalau ada orang tahajudnya rajin, salat subuh berjamaahnya malas. Ini ketipu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan Allah menyaksikan orang-orang yang memakmurkan masjid itu siapa? Allah menyaksikan akan keimanan mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Lalu Allah mengatakan apa balasannya? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu pasti mendapatkan hidayah. Tuh lihat, jaminan langsung dari Allah bahwa orang yang suka memakmurkan masjid itu pasti mendapatkan hidayah. Dalam riwayat Imam Ahmad, di sana ada jaminan lain bagi orang yang bersolat berjamaah di masjid, Pak. Ya,
bahwa Rasulullah SAW bermimpi bertemu dengan Allah. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la. Maka Rasulullah mengatakan, aku tahu ya Allah, fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu? Kata Rasulullah, masyul aqdami ilal masajid, berjalan kaki menuju masjid. Yang kedua apa? Wa isbaghul wudu'i indal makruhat, menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Yang ketiga apa? Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Apa kata Allah? Shadaqta, engkau benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, asya bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik. Wa mata bi khairin, dan ia akan wafat dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi ka yaumi waladatu ummu, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan Pak, orang yang senantiasa pergi ke masjid, Allah jamin ia akan hidupnya baik, wafatnya pun baik. Semua kita pasti ingin wafatnya husnul khatimah, ya enggak? Kita ingin wafatnya dalam keadaan baik. Maka siapapun di antara kita yang ingin wafatnya husnul khatimah, hendaklah ia menjadi orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid yang paling agung itu apa? Salat berjamaah di masjid. Ya. Makanya ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum, kita harus semangat ya akhi, ya pergi salat berjamaah. Sekarang kita akan bahas apa hukum salat berjamaah. Adapun bagi wanita, seluruh ulama sepakat ijma' salat berjamaah bagi wanita tidak wajib. Ya. Bahkan ada hadis yang menunjukkan bahwa yang paling utama bagi wanita itu di mana? Di rumah. Kata Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna. Kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan mencegah wanita untuk pergi ke masjid, jangan dicegah. Wa buyutuhunna khairun lahunna, akan tetapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Iya. Kenapa? Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah. Makanya Rasulullah menganggap bahwa rumah mereka lebih baik buat mereka. Tapi bukan berarti ya orang yang mau pergi sholat di masjid itu dari wanita tidak boleh. Silakan, nggak masalah. Walaupun tentunya perhatikan adabnya. Ya wanita yang ingin pergi ke masjid, adabnya yang pertama apa? Jangan sampai tabarruj. Ya. Yang kedua apa? Jangan sampai memakai minyak wangi yang wanginya ngeleber-ngeleber, memfitnah para laki. Maka wanita yang seperti ini kata Abu Hurairah apa? Falyarji wal taghtasil, hendaklah ia pulang dan mandi seperti mandi junub. Iya. Bagaimana hukum untuk laki-laki? Hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Ikhtilaf para ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa ya, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dalilnya hadis Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Nabi mengatakan salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Kata mereka apa? Kalau salat sendirian maksiat, tentu tidak akan dibandingkan dengan yang sifatnya apa? Taat. Kalau salat sendirian maksiat, tentu tidak akan diberikan pahala. Tapi ternyata Nabi mengatakan apa? Salat berjamaah lebih baik daripada salat
sendirian 27 kali lipat. Berarti sholat sendirian dapat pahala berapa? 1. Kata mereka kalau itu maksiat, tentu tidak akan bisa dibandingkan. Itu menunjukkan sholat sendirian boleh, namun yang lebih utama sholat berjamaah, kata mereka. Iya. Mereka juga berdalil dengan hadis, man akala min hadhi syajarah, siapa yang makan bawang jangan pergi ke masjid. Kata mereka kalau sholat berjamaah itu wajib, berarti makan bawang itu haram. Berarti makan bawang itu apa? Haram. Sementara Nabi membolehkan apabila apa? Iya. Ini atas pendapat mereka yang mengatakan hukumnya sunnah. Iya. Adapun pendapat yang mengatakan wajib, mereka mengatakan iya. Bagi mereka yang mau sholat berjamaah haram makan bawang. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa melaksanakan kewajiban kecuali dengan meninggalkan apa? Bawang. Karena Nabi mengatakan siapa yang makan dari pohon ini, janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami, kata Rasulullah SAW. Iya. Dan dalil-dalil yang lain. Pendapat yang kedua, bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah. Apabila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur dari yang lainnya. Iya. Di antara dalil yang dijadikan dalil adalah hadis yang menyebutkan tidaklah 3 orang di suatu desa tidak ditegakkan padanya sholat berjamaah atau tidak dikumandangkan padanya azan kecuali akan dikuasai oleh syaitan. Itu menunjukkan kata mereka bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau tidak dilaksanakan sama sekali semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang melaksanakannya, yang lain jatuh kewajibannya. Jadi berarti buat yang lain hukumnya sunnah saja. Pendapat yang ketiga mengatakan apa? Fardu ain. Salat berjamaah itu fardu ain atas setiap laki-laki. Iya. Yang ngantuk saya tunjuk ya. Siap-siap. Jadi antum-antum yang ngantuk siap-siap saya tunjuk. Saya suruh ke depan, saya tanya. Gak bisa jawab, saya suruh berdiri di sini biar masuk TV. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Dalilnya diantaranya yang pertama, ya, bahwa Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Nabi SAW ya mengatakan, laqad hamamtu, sungguh aku ingin sekali, kata Rasulullah SAW, ya untuk menyuruh seseorang untuk pergi, ya untuk apa namanya, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab thumma amuru bis shalah fayu'adzan laha. Aku ingin sekali, kata Rasulullah, menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan seseorang untuk adzan salat, thumma amur rajulan faya'ummun nas, lalu aku perintahkan seorang jadi imam, thumma ukhalif ila rijalin fa uharriq alaihim buyutahum, kemudian aku datangi orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah agar aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah SAW. Iya. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'irqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari mereka itu mengetahui bahwa nanti kalau pergi ke masjid sholat berjamaah dia akan dapat makanan enak
ya, dia akan mendatangi sholat isya. Artinya Rasulullah mencela orang-orang yang pergi ke masjid kalau ada apa? Ya, ada keuntungan dunia. Dan Rasulullah mensifati bahwa sholat berjamaah itu berat buat orang munafik, Pak. Rasulullah bersabda, afdalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Seberat-beratnya sholat atas orang munafik, apa itu? Sholat isya dan sholat subuh. Nabi mengatakan sholat yang paling berat itu buat orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Berarti semua berat tidak, Pak? Semua berat. Tapi yang paling berat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Berarti orang yang berat untuk pergi ke masjid ada padanya penyakit kemunafikan. Makanya Ibnu Asud berkata apa? Sungguh kami melihat dengan mata kepala kami sendiri di zaman Rasulullah, tidak ada yang tidak menghadiri sholat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Sehingga mereka mengatakan itu menunjukkan bahwa orang yang tidak mau sholat berjamaah itu salah satu perangai kemunafikan, kata mereka. Iya. Dan ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama di zaman ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwasannya sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya apa? Fardu ain. Ya Pak ya? Itu tuh yang lagi bobo. Mas, jangan tidur atuh. Antum tadi tidur enggak? Tayyib ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang jelas, akhi, terlepas apa itu hukumnya wajib atau sunnah, apa sih ruginya kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah? Antum kalau pergi ke masjid sholat berjamaah rugi nggak sih? Apa ruginya? Nggak ada rugi kok, pahala besar kok, masya Allah. Ya, antum kalau Sabtu Minggu bisa jogging 5 kilo, masya Allah. Jogging, masya Allah. Jalan kemana mas? Jogging. Berapa kilo? 10 kilo, masya Allah. Ke masjid enggak? Itulah Pak. Ya, kalau ke masjid itu perjalanan iman masalahnya Pak. Kalau hanya iman yang berbicara, orang yang pergi ke masjid berarti di hatinya ada apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di mana tempat salat berjamaah diharuskan? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama dan pendapat Ibnu Hazm mengatakan bahwa syarat sholat berjamaah di masjid, nggak boleh di tempat lain. Akan tetapi ini pendapat yang lemah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada itu. Yang rajih, sholatul jamaah fi ayyi makanin tahirin, fil bait aw sahra awil masjid. Sholat berjamaah itu hendaknya ditegakkan di tempat mana saja, baik di masjid atau di rumah atau di padang pasir. Iya. Maka dari itu tetap disyariatkan untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Kalau ada masjid, ya ada panggilan adzan, maka hendaknya kita pergi ke mana? Masjid. Ke masjid. Sebagai disebutkan dalam hadis bahwa ada orang buta yang bernama Ibnu Maktum datang ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid, ya Rasulullah. Boleh enggak aku salat di rumah, ya Rasulullah? Tadinya Rasulullah memberikan keringanan, enggak apa-apa. Ketika orang itu pergi dipanggil oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Atasma'un nida? Kamu dengar adzan tidak? Dengar, hai Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Fa'ajib,
kalau begitu kamu datang. Kalau begitu kamu datang. Iya. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalnya kita berada di sebuah rumah, di situ ada beberapa orang karena mungkin misalnya ada kajian di situ, kajian keluarga, kemudian masjid berkumandang adzan dan kita mendengarnya. Bolehkah kita sholat berjamaah di masjid atau harus ke masjid? Jawabnya, Pak, kalau ke masjid lebih utama. Tapi kalau ia sholat di rumah berjamaah itu diperbolehkan, itu sudah mencukupi. Karena yang terpenting wajibnya adalah sholat berjamaahnya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tapi kalau mereka pergi ke masjid tentu itu lebih utama. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Mana dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah boleh di mana saja? Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakatis shalah falyusalli. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat bersuci. Lihat, Rasulullah mengatakan bumi ini seluruhnya ya, dijadikan untuk Rasulullah SAW sebagai apa, Pak? Sebagai masjid dan apa? Sebagai tempat bersuci. Kata Rasulullah, fa ayyuma rajulun, lelaki mana saja, siapapun dia yang mendapatkan sholat dari umatku, silakan ia sholat di mana saja, terserah. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ya, pertama Rasulullah melarang sholat di kuburan. Yang kedua Rasulullah melarang sholat di hammam, pemandian, kamar mandi. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan membahas apa saja sih udzur yang menjadikan seseorang jatuh ya, keharusan untuk pergi sholat berjamaah. Apa udzur yang membolehkan seseorang tidak mendatangi sholat apa? Berjamaah. Di sana ya akhi, ketahuilah ada beberapa udzur yang disebutkan oleh dalil yang menunjukkan bahwa udzur-udzur ini menyebabkan seseorang boleh tidak datang ke sholat berjamaah. Yang pertama, al-matar wal wahl, hujan. Nah, batasan hujan kayak gimana? Iya. Ai alladhi yashukku ma'ahul khuruj ilal masjid. Batasan hujan itu yang membuat kita sulit pergi ke masjid. Adapun kalau tidak sulit, maka ya tetap kita berusaha untuk pergi ke masjid. Kalau cuma sebatas gerimis kecil, ya kita berusaha untuk pergi ke masjid. Ya kalau memang itu tidak menyulitkan, Pak. Tapi kalau menyulitkan, ya maka pada waktu itu tidak apa-apa, kita tidak pergi ke masjid. Ya. Dalilnya dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar adzana bis shalah fi lailatin dzati bardin warihin. Bahwa Ibnu Umar pernah suatu ketika adzan di suatu malam yang sangat dingin dan anginnya kuat. Tsumma qala, kemudian beliau setelah azan berkata, ala sallu fir rihal, ya hendaklah kalian sholat di rumah kalian masing-masing. Tsumma qala, kemudian Ibnu Umar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin idza kanat lailata dzati bardin wa matarin yaqul sallu fir rihal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin apabila malam yang sangat dingin dan angin yang kencang untuk mengatakan
sholatlah kalian di rumah kalian. Nah ini untuk muadzin nih ya. Jadi sunnahnya muadzin mengucapkan apa? Sallu fi rihal. Kalau hujan deras atau angin yang sangat kencang, kita ucapkan kata muadzin, ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Ucapan ini nih diucapin kapan nih? Sebagian ulama mengatakan diucapkan setelah selesai adzan. Alasannya karena supaya tidak merubah kata kalimat-kalimat adzan. Sementara sebagian ulama, dan ini pendapat Ibnu Abbas, bahwa ala sallu fir rihal itu menggantikan hayya ala sholah. Menggantikan apa? Hayya ala sholah. Karena hayya ala sholah tujuannya apa Pak? Memanggil orang sholat. Ya. Sebab kalau misalnya setelah azan, mari kita sholat, tahu-tahu udah sholat di rumah. Gimana sih ini muadzin katanya suruh kemari sholat, sekarang suruh sholat di rumah. Kayak tabrakan gitu loh Pak. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, bahwa kata-kata ala shollu fir rihal itu diucapkan menggantikan hayya alas sholah. Jadi hayya alas sholahnya dihilangkan dan diganti dengan ala shollu fir rihal. Nah itu pendapat Ibnu Abbas. Iya. Tapi Ustadz kalau misalnya hujan deras saya tetap pergi ke masjid gimana? Ya bagus, Masya Allah. Tentu lebih utama, ya, kalau antum memang pengen dapat keutamaan yang besar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ja'at sahabatun famatarat hatta sala saqfu fa uqimatis shalah fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat-tin. Ya, datanglah awan yang sangat hitam, kemudian hujanlah ia sampai kemudian mengalir di atap-atap. Lalu ditegakkanlah iqamat, maka aku melihat Rasulullah SAW sujud di genangan air dan tanah yang basah, sehingga aku melihat tanah yang basah itu berbekas di jidat beliau. Iya. Nah ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, ya, yaitu al-bardu syadid, sangat dingin yang sangat, ya. Kalau di Saudi sih mungkin Mbak, atau di tempat-tempat yang sangat dingin, ya. Kalau di Saudi, kalau di Madinah itu musim dingin terkadang bisa sampai 5 derajat, bahkan bisa 0 derajat. Di sebagian di Madinah itu, di Saudi itu, apalagi di Jepang, di daerah-daerah yang dekat kutub sana itu, Masya Allah. Kalau di Indonesia mah alhamdulillah Pak, nggak ada, kecuali adanya di puncak-puncak, iya. Kalau di Cilengsi mah alhamdulillah enak. Kemudian yang ketiga, tanah yang jeblok. Apa tuh? Jeblok teh naon sih? Becek. Tanahnya, jadi kalau habis hujan kan tanahnya becek gitu Pak. Jadi kalau kita jalan di tanah becek gimana sih? Ya, enak. Ini pun juga termasuk hal yang menyebabkan seseorang diberikan keringanan untuk tidak pergi sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang keempat, al-marad, sakit. Orang yang sakit, ya, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sakit tapi masih bisa pergi ke masjid. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk pergi ke masjid, tapi tidak wajib, dianjurkan. Berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW dalam sakit beliau yang menuju kematiannya, maka Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, "Asollan nas?" Apakah orang-orang sudah sholat?
Belum hai Rasulullah, hum yantadhirunak, mereka masih menunggumu hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun berkata, tolong sediakan ember untuk aku mandi. Maka Rasul pun mandi. Setelah mandi beliau bangkit pingsan. Setelah beliau siuman sadar, beliau bersabda lagi, orang-orang sudah sholat belum? Belum hai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Maka Rasulullah minta disediakan air lagi untuk mandi. Maka beliau mandi lagi. Setelah mandi beliau bangkit pingsan lagi. Sampai berkali-kali. Setelah Rasulullah merasa tidak mampu lagi, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Lihat, ya, Rasulullah setelah beliau tidak mampu lagi, baru apa? Memerintahkan untuk Abu Bakar yang jadi imam. Ya, sementara kita sakit gigi dikit aja, ya, sariawan aja lagi sakit nih. Saking malasnya kita, ya. Ya, selama kita masih bisa, akhi, walaupun kita sakit dan kita bisa usahakan. Bahkan di zaman Rasulullah SAW itu, kata Ibnu Mas'ud, ada orang yang sedang sakit dibopong oleh 2 orang, didirikan di mana? Di saf. Ya, saking mereka berusaha untuk pergi ke masjid, masya Allah. Iya. Nah, ini akal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi selama kita sakit tapi kita masih bisa ke masjid, usahakan deh. Sebagaimana Rasulullah SAW berusaha keras untuk bisa pergi mana? Ke masjid. Iya. Yang keenam, yang berapa? Yang kelima. Adanya cacat yang membuat kita sulit untuk pergi ke masjid, seperti buta, pincang. Namun kalau kita tetap pergi ke masjid itu lebih bagus. Sebagaimana halnya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Maktum buta. Dan orang yang buta termasuk orang yang diberikan oleh Allah rukhsah. Tapi ternyata Ibnu Ummi Maktum tetap pergi ke masjid. Ya, masya Allah. Makanya subhanallah ya. Kita ini malu sama orang-orang yang cacat tapi tetap pergi ke masjid, mas. Ada orang yang kakinya cuma 1 tetap pergi ke masjid. Ada orang yang cacat tetap pergi ke masjid. Kita yang sehat, masya Allah. Ya, Allah musta'an. Yang keenam, yaitu ketakutan yang sangat karena ada musuh, atau ada binatang buas nongkrong depan masjid misalnya. Ada harimau nongkrong, kita mau ke masjid takut terkam, gimana ini? Iya. Tapi jarang itu terjadi, Pak. Iya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu', disebutkan man sami'an nida falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun. Ya. Siapa yang mendengarkan adzan, tidak boleh ada yang mencegah ia pergi ke masjid kecuali uzur. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa uzurnya? Kata Rasulullah, khaufun aw marad. Ya, takut atau sakit. Akan tetapi hadis ini dhaif. Akan tetapi maknanya benar kata para ulama. Iya. Yang ketujuh, yaitu makanan yang sudah dihidangkan untuk kita. Iya. Pas antum mau pergi ke masjid, ternyata makanan di rumah sudah dihidangkan. Sementara perut kita udah seriosa, Pak, bukan kerencongan lagi. Maka pada waktu itu dahulukan makan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya'." Apabila telah diletakkan, telah dihidangkan makan malam kalian dan sholat telah ditegakkan, dahulukan makan malam.
Ya. Wala ya'jal, dan jangan tergesa-gesa makannya sampai ia selesai dari makannya. Lihat ya. Jadi kalau kita mau pergi sholat isya, tahu-tahu makanan sudah dihidangkan, perut kita juga lapar, ya udah makan aja dulu. Tapi warning buat ibu-ibu, jangan sampai menyediakan pas waktu sholat. Ya, ini sengaja biar suaminya nggak pergi ke masjid ya. Mas, udah disediain nih mas. Ya. Yang ke berapa? 8. Yang ke-8. Mudafa'atul akhbathain. Kebelet. Apa kebelet? Pengen buang air besar atau pengen buang air kecil? Jangan ditahan-tahan, Pak. Ini terkadang ada orang sholat sambil ini imam lama banget ya. Salah sendiri, ngapain ditahan-tahan? Ya, segera keluar udah. Dalilnya hadis Rasulullah SAW sabda, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak sempurna salat dalam keadaan makanan sudah tersaji, tidak pula dalam keadaan ia menahan dua yang buruk, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Kalau nahan kentut boleh enggak Ustadz? Kalau kentutnya gede Pak, udah nggak bikin sakit perut, jangan ditahan deh Pak. Bahaya itu Pak, bahaya. Ya. Tapi kalau perut antum error, dikit-dikit kentut, dikit-dikit kentut, nggak masalah. Menahan kentut itu Pak, hukumnya makruh, tidak sampai kepada apa? Haram. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan masalah kekhusyuan di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat wajib tidak? Tidak. Iya. Yang ke-9, aklul basal wathawm, makan bawang putih dan bawang merah atau semua yang sifatnya menimbulkan bau mulut. Iya. Berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, man akal al-basal wath-thawm fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Rahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah ya, atau lobak, pokoknya semua yang sifatnya bau, jangan sekali-kali ia mendatangi masjid kami, karena malaikat pun merasa terganggu sebagaimana manusia merasa apa? Terganggu. Saya dulu waktu kuliah Pak pernah pagi sholat ya, pas sujud di samping saya menguap. Rupanya dia baru makan bawang. Gitu. Ya nggak mau muntah saya. Langsung saya batalin aja udah. Ya, pindah ke belakang. Memang sangat mengganggu sekali ya. Iya. Maka dari itu dikiaskan padanya apa? Jengkol, pete, apalagi Pak? Terasi. Iya. Terasi juga bikin bau kan ya? Bau mulut. Hah? Rokok apalagi, rokok haram. Iya. Rokok jelas haram. Itu. Ustadz, kalau mulut saya bau karena penyakit gimana? Ya itu mah gak masalah, dimaafkan. Iya. Tetap diwajibkan dia untuk pergi kemana? Sholat. Nah ini ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan bahas adab-adab pergi sholat berjamaah. Di antara adab yang hendaknya diperhatikan, yang pertama, tarkul a'mal inda huduris shalah. Segera tinggalkan pekerjaan kalau sudah masuk waktu sholat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi fa
fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Rahul Muslim wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Ya, Rahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ahmad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu suka membantu istrinya. Beliau suka membantu pekerjaan istrinya. Dan apabila hadir waktu sholat, beliau segera pergi ke sholat. Ya. Terus gimana Ustadz kalau kita berada di sebuah perusahaan, sementara waktu sholatnya sudah ditentukan? Misal sholat zuhur jam 12 kurang 15, sementara istirahatnya biasanya jam berapa? Jam 12 misalnya. Atau sholat zuhur jam setengah 12, istirahat jam 12. Boleh enggak saya langsung keluar dan meninggalkan pekerjaan? Kita katakan enggak boleh. Loh kok kenapa? Karena itu amanah. Dan antum bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama teman-teman antum nanti pas istirahat. Karena kan yang wajib itu sholat berjamaahnya, Pak. Adapun harus di masjid kan sudah kita sebutkan, tidak harus di mana? Masjid. Di masjid. Yang kedua, sholat di awal waktu itu tidak wajib. Ya. Sementara melaksanakan amanah itu wajib. Maka ya udah antum nanti sabar dulu, pas istirahat jam 12 keluar baru berjamaah bersama teman-teman, ya. Maka itu yang antum lakukan. Jangan malah kemudian kabur. Ya, enggak boleh ya akhwat Islam, azanillahu wa iyyakum. Adab yang kedua yaitu bersuci di rumah, berwudu di rumah. Jadi yang sunnah itu berwudu di mana? Di rumah, bukan di masjid, bukan. Iya. Makanya di zaman Rasulullah SAW itu Pak, tidak disediakan dulu di zaman Rasulullah masjid itu ada apa sih namanya? Ya kayak di zaman sekarang MCK gitu kan. Iya. Kalau zaman sekarang ada MCK, jadi akhirnya orang mikir nanti aja lah wudunya di masjid aja. Justru itu tidak sesuai dengan sunnah. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Adab yang ketiga, memperbanyak langkah kaki. Memperbanyak apa? Langkah kaki. Rasulullah SAW sabda, a'zamun nasi ajran fis salah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Rahul Bukhari wa Muslim. Orang yang paling besar pahalanya dalam salat itu yang paling jauh jalan kakinya. Semakin jauh kata Rasulullah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau antum rumahnya 1 kilo dari masjid, Pak, Masya Allah itu luar biasa. Syekh Utsaimin, jarak rumah dengan masjid itu 2 kilo. Tapi beliau Masya Allah pergi ke masjid, dan dalam perjalanan beliau merojaah hafalan. Ya, ada seorang sahabat Nabi, rumahnya paling jauh di ujung awali sana, sekitar 7 kilo. Tapi beliau ya disebutkan dalam riwayat tersebut tidak pernah absen dari satu sholat pun juga. Bayangkan ya akhwat Islam ya, subhanallah. Yang keberapa? Yang keempat, al-mubadarah ilal masjid wa tabkir ila shalah. Bersegera pergi ke masjid. Bersegera pergi ke masjid, terutama bagi yang jauh rumahnya dari masjid. Kalau antum berangkat pas azan dari rumah, pas di masjid udah qomat, kan sayang sekali ya. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa? Keutamaan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ya, karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendapatkan takbiratul ihram imam 40 hari, maka akan ditulis untuknya 2 kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Itu bagi mereka yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam.
Iya. Nah, Ustadz, saya pengen melaksanakan keutamaan sholat sunnah di rumah, gimana dong Ustadz? Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih utama? Mendapatkan takbiratul ihramnya imam atau sholat di rumah? Mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih utama jauh Pak, dibandingkan dengan sholat sunnah di mana? Di rumah. Jangan sampai kita itu kebalik, ingin mendapatkan yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama, salah besar. Jadi gimana dong? Ya udah, gak masalah antum pergi ke masjid dan sholat sunnah di sana, yang penting mendapatkan keutamaan. Kecuali kalau rumah antum dekat rumah, dekat rumah lagi, dekat masjid, ya. Dimana antum kalau sholat sunnah di rumah keburu, alhamdulillah. Maka yang seperti ini nggak masalah, ya. Yang kelima adabnya. Adapun yang keempat tadi dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku." Kalaulah mereka mengetahui bagaimana pahala orang yang bergegas ya pergi ke masjid, pasti mereka akan berlomba-lomba, kata Rasulullah SAW, untuk segera pergi kemana? Ke masjid. Ya. Adab yang kelima, al-mashyu ilal masjid bisakinatin wa adamil isra. Berjalan ke masjid. Jadi adab pergi ke masjid itu jalan kaki Mas yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Berjalan kaki atau naik motor? Jalan kaki jelas. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid, tapi tidak pernah absen dari satu sholat pun juga. Lalu dikatakan kepada sahabat ini, "Kenapa kamu tidak beli keledai sebagai kendaraanmu di waktu malam dan di waktu siang?" Apa kata sahabat ini? "Aku tidak suka, karena aku ingin setiap langkahku ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah? "Allah telah mencatat untukmu semua itu. Kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan." Masya Allah. Ya, tapi daripada antum malas, mendingan naik motor Mas. Daripada malas, ya, naik motor aja udah. Tapi kalau antum Masya Allah, enggak, saya mau jalan kaki aja, Masya Allah, ya, luar biasa pahalanya. Dan adabnya ketika berjalan tuh tenang, enggak boleh tergesa-gesa, enggak boleh. Dari hadis Abu Qatadah, ketika kami sedang sholat bersama Nabi SAW, kami mendengar suara kaki orang yang sedang tergesa-gesa. Ketika Rasulullah telah selesai, Rasulullah bersabda kepada mereka, "Masya'nukum, kenapa kalian ribut, gaduh?" Kata mereka, "Ista'jalna ila shalah, kami tergesa-gesa ya Rasulullah pergi menuju sholat." Qala, apa kata Rasulullah? "Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah." Apabila kalian mendatangi salat, wajib atas kalian dengan sakinah, tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan, ya udah itu lakukanlah. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang terluput dari kalian maka sempurnakanlah. Artinya Pak, kalau kita pas pergi ke masjid, imam ruku, jangan lari. Banyak tuh diantara kita begitu. Karena dengan asumsi dia pengen dapat satu rakaat. Pas Allahu Akbar, buk, Allahu Akbar. Nah ini yang nggak bener Pak. Iya. Pernah suatu ketika Abu Bakrah seperti itu Pak. Rasulullah ruku, Abu Bakrah langsung lari, langsung ruku, dan sambil ruku jalan kemana? Masuk ke dalam saf. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa tadi yang melakukan perbuatan itu?" Abu Bakrah, "Aku ya Rasulullah." "Zadakallahu hirsan fala ta'ud." Semoga Allah memberikan kepada kamu semangat
Jangan kamu lakukan lagi perbuatanmu itu. Artinya, kata para ulama, yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis ini ketergesa-gesaannya, bukan ruku sebelum masuk saf. Adapun ruku sebelum masuk saf itu sunnah. Itu dilakukan oleh beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah berjalan, ketika sampai pertengahan masjid, imam ruku, maka Ibnu Mas'ud segera ruku, lalu sambil ruku berjalan masuk saf. Abdullah bin Zubair pun melakukan demikian, dan Abdullah bin Zubair berkata itu termasuk sunnah. Ya. Ini kalau antum melihat ada orang ruku langsung masuk, jangan heran, Pak. Tapi kalau di masjid yang umum, jangan, kalau dikhawatirkan fitnah ya jangan. Nanti antum disebut apa lagi, Wahabi lagi ya. Ya. Jadi ya, ketika berjalan menuju sholat itu Pak, hukumnya wajib dengan tenang, nggak boleh apa? Tergesa-gesa, nggak boleh. Iya. Adab yang keenam, berzikir menuju masjid. Ketika kita pergi ke masjid, jangan lupa baca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al li fi basari nura waj'al li min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Iya. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di telingaku cahaya, di mataku cahaya, dari belakang dan depanku cahaya, dari atas dan bawahku cahaya. Ya Allah, berikan aku cahaya. Ya, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian ketika masuk masjid jangan lupa baca doanya. Apa doa masuk masjid, Mas? Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya, bismillah. Kemudian kita ucapkan sholawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu kemudian kita ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Atau mau lebih panjang lagi, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, kemudian kita ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kita dahulukan kaki kanan. Ya. Kemudian dilarang menyilang-nyilangkan jari jemari begini, Pak. Selama antum berangkat ke masjid, demikian pula di masjid sampai pulang dilarang begini. Iya. Berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, Ad-Darimi dan Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjid kana fi salatin hatta yarji' fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi." Apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya lalu pergi ke masjid, maka ia berada dalam salat sampai ia pulang, maka janganlah ia melakukan seperti ini. Ya, jangan seperti ini. Paham? Itu termasuk perkara yang makruh kata para ulama. Iya. Kemudian adab selanjutnya, Pak, jangan lupa sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid terjadi ikhtilaf para ulama hukumnya. Mayoritas ulama mengatakan sholat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Iya.
Sementara sebagian ulama mengatakan salat tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis, ya idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini perintah. Juga berdasarkan hadis bahwa Rasulullah sedang khutbah Jumat, lalu masuklah seorang laki-laki, langsung duduk. Lalu Rasulullah bertanya, kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Belum ya Rasulullah. Kalau begitu kamu bangkit sholat 2 rakaat dan ringankan. Kata mereka, mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Tidak mungkin sesuatu yang wajib gugur oleh sesuatu yang sifatnya apa? Sunnah. Berarti itu menunjukkan hukumnya wajib sholat tahiyat masjid itu. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama dalam masalah ini. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis tentang kisah 3 orang yang waktu itu Rasulullah sedang ada taklim di masjid. Lalu ada 3 orang datang, yang satu duduk di depan, yang satu di belakang, yang satu pergi. Kemudian setelah selesai kajian Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan tentang 3 orang itu? Adapun orang yang duduk di depan, awa ilallah, ia awa ilallah, ia mencari perlindungan kepada Allah, maka Allah pun lindungi ia. Adapun yang di belakang, ia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Tidak disebutkan di situ mereka sholat tahiyat masjid, dan Nabi pun tidak memerintahkan mereka untuk apa? Ya, sholat tahiyat masjid. Ya. Demikian pula dalil jumhur adalah hadis bahwa ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa sholat 5 waktu yang diwajibkan atasku? Ya. Maka kata Rasulullah SAW, sholat 5 waktu. Kemudian ada yang bertanya, apakah ada yang lainnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada, ya, kecuali yang diwajibkan. Ya, tidak ada kecuali yang apa? Yang diwajibkan. Kecuali kalau kamu mau sholat sunnah, maaf. La illa an tatawwa. Tidak ada kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kata jumhur, kalaulah sholat tahiyat masjid wajib, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskan dalam hadis itu. Iya, Allahu a'lam. Yang jelas Pak, jumhur ulama walaupun mengatakan hukum-hukumnya sunnah, tapi itu bukan sunnah biasa Pak, itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat apa? Ditekankan sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, masjid itu hanya dijadikan tempat lalu lalang. Artinya enggak sholat tahiyat masjid. Iya, Masya Allah. Adab yang keberapa? 8. Yang ke-8. Adamut tanaful idza uqimatis shalah. Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak boleh sholat sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila telah ditegakkan salat, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Jadi kalau antum lagi salat sunnah, ya, kemudian qomat, udah batalin, Pak. Segera apa? Batalkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan kecuali kalau sudah tahiyat akhir nih, udah mau salam, ya, maka nggak masalah dilanjutkan sebentar sampai apa? Salam. Ya, cuman masalahnya antum bakalan kehilangan keutamaan untuk dapat saf yang pertama, ya. Faedah apa? Adab selanjutnya, kalau kita berada di masjid lalu dikumandangkan adzan, tidak boleh keluar masjid kecuali untuk hajat.
dan dia berniat untuk balik lagi ke masjid. Misalnya antum berada di masjid nih, lalu kemudian dikumandangkan adzan, antum malah keluar, maka itu antum berbuat maksiat kepada Allah. Ini berdasarkan hadis. Abu Sya'tha berkata, kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Lalu muadzin pun adzan. Lalu ada seorang laki-laki keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah melihatinya terus. Lalu beliau berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun dia sudah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini hukum berlaku untuk laki-laki dan wanita, Pak. Jadi kalau wanita berada di masjid dan adzan sudah dikumandangkan, tetap wanita pun tidak boleh keluar. Memang wanita yang lebih utama di mana? Di rumah. Tapi kalau dia sudah ada di masjid dan adzan dikumandangkan, tetap dia wajib sholat di mana? Di masjid. Iya. Kadang ada orang, Pak, musafir nih. Pas sholat zuhur dia jamak dengan asar. Pas sholat asar berkumandang, kemudian orang-orang sholat, dia di pojok nggak sholat sendiri. Pas ditanya, kamu kenapa? Saya tadi udah jamak qashar. Ini orang aneh, Pak. Saya katakan orang aneh. Loh kok orang aneh? Iya, pertama, kalau dia tahu bakalan sholat asar di masjid itu, harusnya jangan dijamak. Jangan apa? Jangan dijamak. Misalnya saya mau pulang jam 5 nanti karena dauron sampai jam 4 misalnya kan. Akhirnya dia jamak qashar, tapi kemudian pas asar dia nggak ikut dan berada di masjid lagi. Ini nggak benar. Yang kedua, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat, Rasulullah melihat ada 2 orang di pojok masjid nggak ikut sholat, Pak. Lalu Rasulullah memanggil, alayya bihima, panggil 2 orang itu. Akhirnya 2 orang itu datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan. Apa kata Rasulullah? Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang mencegah kalian untuk sholat bersama kami? Apa kata 2 orang ini? Shallaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat di tempat kami ya Rasulullah. Kami sudah sholat di tempat kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Fala taf'ala. Jangan kamu lakukan seperti itu. Idza shallaitum fi rihalikum thumma ataitum masjidal jamaah fasalliya ma'ahum. Kalau kalian sudah sholat di tempat kalian dan kalian mendapatkan orang-orang di masjid sedang sholat berjamaah dan kalian datang ke situ, sholatlah bersama mereka. Lihat, Pak, walaupun dia sudah sholat di rumahnya atau di tempatnya, lalu kemudian pas datang ke masjid ternyata sedang ditegakkan sholat berjamaah, harus dia sholat berjamaah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Nah, itu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kecuali kalau memang antum ada keperluan banget, akhirnya harus keluar. Iya. Nah itu. Adab selanjutnya yang keberapa? Yang ke-10. Apabila qomat dikumandangkan, maka kita berdirinya pas melihat imam datang. Kalau imamnya misalnya datangnya setelah iqomat selesai. Ya, terkadang kan iqomat dulu, kami imamnya masih ada di rumah tapi udah qomat. Ya. Maka jangan berdiri dulu. Dulu imamnya ada kok di rumah. Jangan qomat dulu. Atau misalnya jangan sholat dulu, jangan. Kalau kebanyakan di masjid gitu, Pak. Kalau di zaman Rasulullah SAW yang menentukan qomat itu imam. Karena kata para ulama, iqomat itu hak imam. Hak siapa? Imam. Kalau imam berkata qomat, qomat. Kalau imam berkata jangan dulu qomat, jangan dulu. Berarti ngikutin apa? Ngikutin imam.
Dulu di zaman Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah, ya, beliau mendatangi rumah Rasulullah, ya Rasulullah, sholat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sebentar lagi. Tak lama kemudian ditunggu, datang lagi Bilal, ya Rasulullah, sholat ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Sebentar lagi, karena beliau ada keperluan. Setelah agak terang baru Rasulullah SAW keluar. Dan Rasulullah minta maaf keterlambatannya karena ada keperluan. Iya. Maka dari itu muadzin kalau dia tahu imamnya ada di rumahnya, bagusnya dihubungi dulu. Sebagaimana halnya Bilal menghubungi siapa? Rasulullah. Kecuali kalau kita yakin imamnya tidak ada di rumah, seperti terjadi Rasulullah SAW pergi untuk mendamaikan sebuah kabilah yang terjadi tawuran. Pas masuk sholat asar, Bilal berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasulullah belum pulang karena beliau ada keperluan. Maukah engkau jadi imam? Ya. Akhirnya Abu Bakar mengiyakan. Maka Abu Bakar pun majulah. Pas Abu Bakar takbiratul ihram, Rasulullah datang. Maka Rasulullah langsung menerobos dan berdiri di saf yang pertama. Maka para sahabat pun kemudian mengucap menepuk-nepuk, ya, tepuk-tepuk tangan gitu. Lalu Abu Bakar menengok ke belakang, ternyata Rasulullah. Maka Abu Bakar pun mengangkat dua tangannya sambil berkata Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW berkata, maksudnya diam kamu, tetap jadi imam. Tetap Abu Bakar mundur. Maka Rasulullah maju. Iya. Nah itu yang akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau di zaman sekarang Pak, sunnah ini hilang Pak. Oleh apa itu yang buat timer waktu itu Pak. Jadi yang ngatur iqamah itu timer, bukan imam lagi. Imam kalah sama timer udah. Ya. Akhirnya sunnah Rasul hilang. Alhamdulillah di sini udah nggak ada timer lagi. Karena memang nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Iya. Jadi akhirnya kalau udah tit imam nggak ada apa, padahal imam udah masih di rumahnya, tetap aja gitu kan, nggak adab. Maka yang benar adalah iqamah itu hak siapa? Hak imam. Iya. Nah, zaman sekarang gampang kan, antum bisa telepon aja, Assalamualaikum Pak Imam, lagi di mana? Dia lagi di rumah nih, lagi misalnya gitu ya, lagi buang air, tolong ditunggu sebentar, kan enak gitu kan. Kadang terlambat bisa jadi karena ada keperluan, mau berangkat ke masjid, tahu-tahu apa, perutnya mules, aduh gitu. Bisa terjadi seperti itu ya ahlul Islam. Iya. Baik, kita cukupkan dulu ya persiapan untuk sholat asar. Nanti setelah sholat asar kita lanjutkan lagi. Masih ada beberapa pembahasan sih Mas. Iya. Masih ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan sholat berjamaah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.